Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang bahan sintetis. Yang pertama itu plastik. Plastik merupakan bahan yang sangat penting dalam dunia permesinan dan industri modern. Plastik adalah bahan sintetis yang berasal dari minyak mineral, gas alam, atau dibuat dari bahan batu bara, batu kapur, udara, air, dan juga dari binatang dan tumbuh-tumbuhan. Pengolahannya biasanya dikerjakan pada proses panas dan bertekanan. Bahan plastik dibagi menjadi dua golongan, yaitu plastik termosetting dan plastik termoplastik. Bahan termosetting cenderung lebih memiliki daya tahan panas yang cukup tinggi, sedangkan termoplastik ini tersusun dari molekul-molekul panjang, di mana jika molekul panjang itu diumpamakan sebagai sebuah garis yang ditarik dan kita letakkan umpamanya dua buah molekul panjang berdampingan, maka akan memperlihatkan suatu gambaran dari suatu termoplas dalam keadaan padat. Kemudian bahan-bahan termosetting dan termoplastik. Yang pertama itu termosetting, bahannya ada fenol formaldehid, urea formaldehid, melamin formaldehid. Kemudian termoplastik itu bahannya ada polieten, polivinil klorida atau PVC, polistiren, dan poliamide dan polyester. Kemudian yang kedua itu bahan isolasi. Yang pertama kan tadi bahan plastik. Bahan isolasi adalah bahan penyekat yang artinya tidak mengantarkan. Bahan isolasi dibedakan atas bahan penyekat listrik, penyekat suara, penyekat getaran, penyekat panas, penyekat bangunan, dan penyekat konstruksi bangunan mesin. Yang pertama itu bahan penyekat listrik. Bahan penyekat listrik harus tahan terhadap tegangan arus listrik dan tidak boleh mengantarkan listrik walaupun lembabnya udara dan buruknya keadaan suhu. Kemudian yang kedua bahan penyekat udara, bahan penyekat suara harus sedikit mungkin dapat ditembus suara, dan bahan ini sangat penting dalam konstruksi bangunan. Zat penyekat suara yang paling baik ialah udara dinding. Sifat ini digunakan pada konstruksi dinding berganda, yaitu terdiri dari dua dinding terpisah. Bahan penyekat suara lain adalah plat kayu, plat kumpulan lunak, soft brand plate, dan plat jerami. Kemudian bahan yang ketiga ini kan bahan penyekat getaran. Bahan penyekat getaran harus dapat meredam getaran, dan bahan ini sangat penting dalam konstruksi bangunan-bangunan mesin dan kendaraan. Bahan penyekat getaran ini terpenting adalah kulit dan karet. Penggunaan bahan ini yang terkenal itu untuk kopling elastis dengan piringan antara kulit dan karet. Kemudian bahan penyekat panas hampir tidak boleh mengantarkan panas, dan bahan ini sangat penting dalam konstruksi bangunan, gedung, dan konstruksi bangunan mesin. Kemudian yang kelima itu bahan penyekat bangunan. Udara diam merupakan zat penyekat panas yang sangat baik. Udara diam mempunyai koefisien daya hantar panas yang rendah, yaitu 0,02 Joule per detik derajat Celcius meter. Konstruksi dinding berlapis di mana udara diam terdapat suara yang baik, juga bekerja sebagai isolasi panas yang sempurna. Bahan penyekat panas yang lain adalah pelat gabus, kayu, pelat serat kayu, pelat damar buatan, pelat beton, batu apung, plat semen asbes, dan kertas yang dipreparasikan. Kemudian yang keenam, bahan penyekat konstruksi bangunan mesin. Bahan penyekat panas ini untuk konstruksi bangunan mesin di samping kilo uap, tangki penyimpanan uap, dan sebagainya. Dalam bangunan mesin terutama disekat berbagai macam saluran. Pada saluran uap tujuannya untuk menyekat panas, pada saluran air untuk menghindari kondensasi pada saluran yang sangat mengganggu. Kemudian jenis-jenis dari bahan penyekat. Yang pertama itu ada tembaga dan aluminium, kemudian volterak dan wol kaca, kemudian magnesia, tanah kersik, dan asbes. Sekian, terima kasih.